Sahabat-sahabat dan saudara-saudariku yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati, melindungi, memelihara, bahkan memulihkan dan menyembuhkan kita, bangsa kita, dan dunia ini dari kuasa sakit penyakit, dari kuasa kebinasaan, dan dari kuasa wabah virus corona ini. Amin. Sahabat-sahabat, jemaat, dan saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, agar kita disapa, dijamah, dan dibaharui oleh Tuhan melalui firman-Nya, sehingga kita bertumbuh pada dasar yang kuat dan iman yang benar. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan, yaitu dari 1 Petrus 4 ayat 14. Demikian firman-Nya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Demikian firman Tuhan dikatakan oleh Yesus Kristus, yang berbahagia ialah yang mendengarkan dan yang memelihara firman-Nya. Sahabat dan saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, jika demikian kita adalah bagian dari orang-orang yang berbahagia karena kita mendengarkan dan memelihara firman Tuhan di dalam setiap langkah, di dalam setiap napas kehidupan kita. Berbahagia bukan berarti kita tanpa kesusahan. Berbahagia bukan berarti jalan hidup ini mulus. Berbahagia bukan juga berarti kita tidak menghadapi tekanan, penderitaan, kesukaran. Berbahagia bukan berarti kita bebas dari kegagalan. Bahagia juga bukan tentang berapa banyak yang kita miliki di dunia ini atau berapa banyak yang kita telah capai, karena semuanya itu tidak mampu memuaskan umat manusia, tidak mampu membahagiakan, hanya membahagiakan sesaat, membahagiakan sementara lagi semua telah berganti. Maka yang berbahagia ialah yang memiliki kemampuan untuk bersyukur atas apa yang ia sedang alami dan yang ia sedang miliki. Keberanian untuk bersyukur atas harta termahal yang kita sedang miliki, yaitu kehidupan itu sendiri. Dan kehidupan kita adalah kehidupan yang dianugerahi oleh Kristus dengan keselamatan, dengan penebusan. Maka orang yang berbahagia ialah orang yang mensyukuri hidupnya bersama dengan Tuhan. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, surat Petrus ini diberikan Petrus dalam rangka menguatkan, meneguhkan, dan menghibur jemaat yang sedang mengalami pergumulan yang amat besar, sedang mengalami tekanan, penindasan oleh karena para penguasa. Para murid tertekan, tertindas, terancam oleh maut dan bahaya karena mereka setia menyaksikan satu hal yang benar, yaitu Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Yesus Kristus adalah Sang Mesias. Yesus Kristus adalah anak Allah yang diutus oleh Allah bagi dunia. Kesaksian mereka ini mengakibatkan mereka mengalami ragam kesukaran, ragam tantangan dan tekanan. Maka mereka dikatakan oleh Petrus adalah orang yang berbahagia. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin di dalam kesesakan, di dalam tekanan, penindasan, kita disebut berbahagia? Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Tuhan menunjukkan caranya. Tuhan
memampukan orang-orang yang beriman, yang percaya kepada kuasa firman, dan percaya kepada kuasa Allah, dan percaya akan kehadiran Allah dalam hidupnya. Allah memberikan kepada mereka karunia kebahagiaan untuk memikul penderitaan, untuk memikul salib Kristus. Roh-roh kekuasaan, roh-roh yang memuja kekuatan-kekuatan dunia ini terus bekerja, ingin mengalahkan roh kebenaran. Tapi percayalah, roh Allah tidak akan ada yang bisa menaklukkan, karena Allah telah berkata bahwa roh Allah yang ada di dalam kita jauh lebih besar dan berkuasa daripada roh-roh yang ada di dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Mari tetap semangat mengerjakan kebenaran-kebenaran Allah, karena Allah akan bekerja di dalam diri kita untuk membuat kita tetap berbahagia. Tuhan Yesus memberkati.